Shalom jemaat Tuhan, bersyukur adalah kata yang tepat. Mengingat walaupun sekian lama kita tidak berjumpa, tetapi hati kita tetap menyatu dalam doa pengharapan. Ada kerinduan, ada saling mendoakan, berharap kita akan berjumpa di waktu yang tidak akan lama. Kita bersama-sama akan memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Kita naikkan doa bagi bangsa kita, bagi jemaat Tuhan. Ada sukacita yang kami dengar dari jemaat. Sungguh luar biasa berkat Tuhan bagi anak-anak Tuhan yang setia, yang terus rindu akan firman Tuhan. Mari kita sembah Tuhan di ibadah raya ini. Kita akan naikkan hati kita tertuju kepada Tuhan. Seluruh pergumulan, seluruh persoalan kita bawa sekarang di dalam tangan Tuhan. Percayalah, Tuhan menyediakan jalan keluar dan berkat-berkat-Nya. Haleluya. Cara untuk membuka jalanku, Engkau yang lebih mengerti. Cara untuk menolong hidupku, ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janji-Mu. Engkau yang lebih tahu cara untuk membuka jalanku. Engkau yang lebih mengerti, Engkau yang lebih mengerti cara untuk menolong hidupku. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janji-Mu. Salam jemaat Tuhan, puji syukur pada saat ini kita kembali bertemu di dalam kesempatan untuk beribadah hari ini. Dan ingat bahwa hari ini adalah minggu ke-12 kita beribadah di rumah kita masing-masing. Dan hari ini minggu tanggal 7 Juni 2020 kita juga masih diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk menikmati kebersamaan meskipun melalui YouTube. Dan puji syukur pada saat ini kita akan menikmati satu perenungan yang indah pada saat ini, yaitu mengalami kemustahilan dari Tuhan. Dan sebelum kita membacanya, yuk kita bersama-sama jemaat seluruhnya kita berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan pada saat ini. Kami percaya bahwa kuasa-Mu, kasih anugerah-Mu Tuhan boleh menyertai kami. Dan kami bersyukur jemaat semuanya dalam keadaan baik, sehat. Bahkan ada jemaat yang pada saat ini juga mengalami sukacita karena kelahiran seorang putri. Biarlah Tuhan sukacita ini menambah, melengkapi, bahkan menjadikan ucapan syukurnya kepada Tuhan senantiasa. Terpujilah Tuhan, kami akan membaca kebenaran firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara jemaat GKAI Tanjung Karang, mengalami kemustahilan adalah sesuatu bagian kehidupan kita yang menjadi suatu penantian kita. Ingat, segala sesuatu ada kesempatan, di mana kesempatan itu jangan pernah kita sia-siakan, karena kesempatan itu hadir dan datang daripada Tuhan. Saya akan membacakan dari satu bagian firman Tuhan yang terambil dari Kisah Para Rasul 16 ayat 25 sampai 31, demikian firman-Nya. Tetapi kira-kira tengah malam Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah, dan orang-orang hukuman lain mendengarkan mereka.
Akan tetapi terjadilah gempa bumi yang hebat, sehingga sendi-sendi penjara itu goyah. Dan seketika itu juga terbukalah semua pintu dan terlepaslah belenggu mereka. Ketika kepala penjara itu terjaga dari tidurnya dan melihat pintu-pintu penjara terbuka, ia menghunus pedangnya hendak membunuh diri. Karena ia menyangka bahwa orang-orang hukuman itu telah melarikan diri. Tetapi Paulus berseru dengan suara nyaring katanya, "Jangan celakakan dirimu, sebab kami semua masih ada di sini." Kepala penjara itu menyuruh membawa suluk, lalu berlari masuk dengan gemetar. Tersungkurlah ia di depan Paulus dan Silas. Ia mendengar mereka keluar sambil berkata, "Tuan, Tuan, apakah yang harus aku perbuat supaya aku selamat?" Jawab mereka, "Percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan engkau akan selamat, engkau dan seisi rumah." Bagian ini adalah satu gambaran yang saya jelaskan tadi. Paulus mengalami satu kemustahilan. Kalau kita membaca ayat yang ke-19 dan seterusnya sebelum kita membaca ini, betapa pergumulan itu sangat berat dan menekan. Sehingga apa yang dialami oleh Paulus dan Silas, perhatikan saudara baca, saat dia dimasukkan ke penjara yang paling dalam dan kakinya dibelenggu, dan tidak mungkin Paulus akan keluar dari penjara. Ini mustahil dalam pandangan logika rasio manusia, tidak mungkin. Tetapi pergumulan yang seberat dan sebesar itu, persoalan yang menekan Paulus dan Silas, ada kuasa Tuhan. Jadi pastikan kalau saudara saat ini bergumul, ada Tuhan Yesus Kristus yang lebih besar dari setiap pergumulan dan persoalan hidup. Maka layak engkau harus datang kepada Tuhan, mengalami perjumpaanmu kepada Tuhan. Saudaraku yang kasih Tuhan, lalu apa? Bagaimana kita untuk mendapatkan, mengalami kemustahilan itu? Yang pertama, bersama-sama kita harus mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Ayat yang ke-25, tengah malam dikatakan, Paulus dan Silas memuji, menaikkan pujian kemuliaan, penyembahan kepada Tuhan sambil dia berdoa. Betapa sulitnya hal ini bagi orang yang mengalami pergumulan. Tetapi ini adalah sebuah pilihan. Rasul Paulus dan Silas harus mengalami perjumpaan dengan Tuhan di tengah malam, membawa pergumulan. Segala kemustahilannya disampaikan kepada Tuhan. Rasanya hal ini bagi kita tidak mungkin, Pak Pendeta. Tapi saya mengajak seluruh jemaat, khususnya Gereja Kristen Alkitab Indonesia, ayo alami perjumpaanmu kepada Tuhan melalui pujianmu setengah malam, melalui pujianmu setiap hari, dan bawa pergumulanmu dalam doa-doa. Rasakan, nikmati betapa ada ketenangan dalam pujian, penyembahan, dan doa. Kalau saat ini saudara belum mengalami hal ini, coba lakukan. Mungkin tidak terlalu banyak, Pak. 5 menit, 10 menit. Dan saya sebagai gembala Bapak Ibu GKI Tanjung Karang ini bersama istri harus tersungkur setiap malam, membawa doa-doa, menyebutkan nama-nama jemaat semua. Maka ketika jemaat mengalami pergumulan, saudara tergerak juga untuk mengalami perjumpaan kepada Tuhan, mengalami kemustahilan dalam hidup kita. Karena persoalan kita, permasalahan kita, ada Tuhan yang berkuasa mengatasi. Saudaraku yang dikasih Tuhan, apa yang terjadi dalam kehidupan kita untuk kita mengalami kemustahilan hal ini? Dan yang kedua, alami kasih Tuhan. Alami kasih Tuhan. Yang kedua ini menjadikan suatu ukuran kita sebagai anak-anak Tuhan. Kasih saudara.
adalah satu gambaran mendatangkan kasih Allah dalam kehidupan. Sehingga ketika engkau mengasihi anak-anakmu, mengasihi suami dan istrimu, ingat bahwa aku dihadirkan bagi mereka, supaya aku dipakai Tuhan untuk membawa kesaksian bagi mereka. Mungkin saudara menolong tetanggamu dan lingkunganmu. Ingat bahwa engkau dihadirkan Tuhan di tempat itu, untuk saudara juga mengalami kasih anugerah Tuhan dan orang lain mengalami kasih daripada kita. Artinya bahwa saudara harus bersaksi. Dan saudara, betapa indahnya dalam satu pergumulan yang berat tadi, ada sesuatu yang Tuhan mau kepada Paulus dan Silas, supaya dia mengatakan berita keselamatan kepada kepala penjara yang sedang ketakutan. Ketika dia berdoa memuji Tuhan, apa yang terjadi? Gempa bumi dahsyat yang meruntuhkan sendi-sendi penjara, sehingga kepala penjara tadi ingin bunuh diri. Dan tidak mungkin dia bisa selamat ketika Paulus dan Silas akan keluar atau terlepas. Kepala penjara itu pun mendapat ancaman dan pergumulan berat. Dia akan dibunuh juga. Saudaraku yang dikasih Tuhan, alami kasih Tuhan setiap saat. Saudara, jangan cepat putus asa. Tuhan mengasihi saudara jauh lebih dari apa yang saudara usahakan. Ketika saudara mengatakan aku mengasihi, Tuhan yang lebih dahulu mengasihi. Ayo alami kasih Tuhan, kita bagikan dalam keluarga kita, bagikan kepada sesama kita untuk kita menjadi saksi. Yang ketiga, alami penyertaan Tuhan. Dan ayat ini saudara, ayat yang ke-30, ia mengantar mereka keluar sambil berkata, Tuhan, Tuhan, apa yang harus aku perbuat supaya aku selamat? Jawab mereka, percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus, dan engkau akan selamat, engkau dan seisi rumah. Kalau kita membaca seterusnya sampai selesai dalam ayat ini, kepala penjara ini memberitakan kabar, memberitakan kesaksian apa yang dia alami, yang dia saksikan secara langsung. Paulus dan Silas yang mengatakan, seisi rumahmu dengan engkau percaya kepada Yesus Kristus, engkau akan selamat. Ayo alami penyertaan Tuhan. Maka kita akan menjadikan sesuatu kehidupan kita untuk kita memiliki keselamatan yang besar. Fokuskan pelayanan kita, fokuskan kasih sayang kita, fokuskan penyertaan kita hanya kepada Tuhan, bukan kepada yang lain. Saudaraku yang dikasih Tuhan, mari bersama-sama kita berani mengambil bagian kehidupan kita sampai kita mengalami penyertaan dalam hidup kita. Sampai kita mengalami penyertaan. Kalau saudara dikatakan, bagaimana hari ini dalam pergumulanmu? Katakan kepada orang lain, aku bisa melewati. Karena apa? Kok bisa? Seakan-akan kau enjoy mengalami pergumulan permasalahan yang berat ini. Karena Tuhan menyertai. Aku bisa melewati. Apakah ada yang saudara tidak alami dalam pergumulan hari-hari? Nyatanya oleh karena kasih anugerah Tuhan, oleh karena kesetiaanmu datang kepada Tuhan, Tuhan menyertai dan engkau mengalami penyertaan. Aku bisa melewati penyertaan. Saudara, ayo bersama dalam ketiga bagian ini saya ingin membawa saudara memikat hati Tuhan dengan kesetiaan kita. Pikat hati Tuhan sampai Tuhan berkata dalam hidup, betapa aku dikasihi Tuhan. Mempesonakan kehidupanmu kepada Tuhan. Dandanilah kehidupan rohanimu untuk Tuhan. Percaya saudara, hari ini saat engkau mengalami pergumulan sebesar dan seberat apapun dalam hidupmu, ada Tuhan yang akan menyertai. Jangan lupa, setiap hari alami perjumpaanmu dengan Tuhan melalui doa, pujian, dan penyembahan. Bawa seluruh pergumulanmu pada Tuhan dan alami kasih Tuhan. Dan alami juga penyertaan Tuhan
memberkati saudara, dan jangan lupa senantiasa setia dalam keluarga kita. Setia kepada Tuhan yang memberkati. Yuk kita berdoa di dalam doa syafaat. Saudara boleh tunduk kepala, saudara mengucap syukur atau membawa pergumulan. Doakan untuk bangsa negara kita ini. Doakan orang-orang yang kita kasih, supaya ujung-ujung kehidupan kita memperoleh kekekalan di dalam Tuhan. Dunia ini sementara, tetapi Tuhan menjanjikan kekekalan di langit baru dan bumi baru yang hidup bersama-sama dengan kasih sayang. Ayo kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur pada saat ini oleh firman-Mu dalam tema mengalami kemustahilan. Betapa indahnya Tuhan bersama-Mu. Ternyata kami menemukan bahwa Engkau Allah yang lebih besar dan berkuasa dari segala persoalan-persoalan yang kami alami. Terima kasih Tuhan. Kami terus berdoa untuk bangsa ini, Indonesia. Kami berdoa untuk Bapak Jokowi, Bapak Wakil Presiden, para kabinet, para anggota dewan, sampai di sekitar kami, RT dan RW. Tuhan berkati mereka. Kami merindukan bangsa ini cepat pulih Tuhan, dari segala persoalan COVID-19 yang pada hari-hari terus ada peningkatannya Tuhan. Hanya Engkau yang sanggup Tuhan mengatasi persoalan ini, karena Engkau Allah yang besar, Allah yang berkuasa atas segala pergumulan kami. Berdoa juga untuk provinsi kami Lampung, kabupaten dan kota teristimewa kami di kota Bandar Lampung ini. Berkati Tuhan, berkati keluarga jemaat-jemaat, ada anak-anak, pemuda, remaja, dan dewasa yang pada saat ini justru dan terus membutuhkan pertolongan Tuhan. Kami tidak bisa hidup tanpa-Mu Tuhan. Hadirlah pada kami saat kami berseru dan berdoa di dalam nama-Mu. Kami berdoa juga Tuhan pada saat ini untuk Jeffrey yang mengucap syukur atas kelahiran seorang putri. Kami mendengar dan semuanya kami bawa dalam syukur, ucapan syukur kami Tuhan, bahwa bayi dan Yuli ibunya dan keluarga ini dalam keadaan baik. Berkati terus Tuhan. Terpujilah Engkau Tuhan. Kami berdoa juga jemaat-jemaat yang mungkin dalam pergumulan sakit kalau yang ada, dan semuanya pergumulan ekonomi, dan semuanya Tuhan hadir dan memberkati. Terpujilah Tuhan, dan kami mengucap syukur atas persembahan yang kami persiapkan untuk kami bawa ke dalam kasih dan hadirat Tuhan. Berkati Tuhan kami semua. Doa yang tidak sempurna ini kami alaskan di dalam nama Tuhan Yesus yang sudah mengajar kami berdoa. Silakan jemaat melanjutkan dalam doa Bapa kami. Haleluya. Amin. Jemaat Tuhan, mari kita bangkit berdiri dan kita bersama-sama mengangkat tangan kita dan seraya kita memohon kepada Tuhan, dan kita sudah menerima berkat Tuhan. Dan terimalah berkat Tuhan. Kasih anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa di dalam Yesus Kristus, penghiburan serta penyertaan daripada Roh Kudus yang memberkati hari ini sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Jemaat Tuhan, salam, selamat hari Minggu, dan tetap semangat jaga kesehatan dan kebersihan, tetap di rumah saja. Haleluya. Amin.